nama channel Kumaha Damang Cuk. Today, Sarah Rasa akan merekap film yang berjudul The Last Warrior Root of Evil yang rilis tahun 2021. Nah, ini lanjutan dari The Last Warrior yang tahun 2017 ya. Biar nggak bingung, sok ditonton hela nu tahun 2017. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di sebuah pasar terlihat seorang gadis sebatang kara yang kelaparan. Dia terus melihat banyak makanan yang ada di sana, namun karena tidak memiliki uang, dia pun terpaksa mencuri sebuah apel milik orang lain. Dia lalu memakan apel itu dengan bersembunyi, namun dia tidak sengaja menyenggol sebuah pagar hingga pagar tua itu roboh. Anak kecil itu kemudian melihat sebuah bunga yang bersinar sangat indah dan dia berusaha untuk memetik bunga tersebut. Namun saat dia akan memetik bunga itu, tangannya malah berdarah karena tertusuk durinya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang dicuri apelnya tadi pun datang mendekati si adik. Dia yang penasaran juga sama bunga tersebut ikut memegangnya, tapi karena merasa bunga itu sangat berbahaya, si wanita pun mengajak anak malang itu untuk pergi bersamanya. Dia mengajak si adik ke rumahnya, tapi ketika sampai sana, si adik malah pingsan dan menunjukkan sebuah tanda-tanda aneh di tubuhnya. Lalu tidak disangka tanda aneh itu juga kemudian menyerang si wanita. Karena kejadian itu, mereka bergegas menemui Baba yang tak lain adalah dukun di desa itu. Melihat dua bocah yang datang kepadanya, Baba ternyata sudah menyadari ada hal yang tak biasa terjadi pada mereka. Baba kemudian memotong rambut sang adik dan melemparkannya ke panci ajaib miliknya. Ketika panci itu mengeluarkan asap hitam pekat, Baba pun berkata bahwa mereka sudah terkena sihir jahat dan menyuruh si wanita untuk menenggelamkan adiknya saja. Tapi karena merasa hal itu sangat konyol, si wanita pun memutuskan untuk pergi bersama si adik. Singkatnya, ketika malam tiba, mereka yang masih tidur tiba-tiba mendengar suara mistis. Suara itu menyuruh mereka untuk kembali mendatangi hutan di mana mereka menemukan bunga misterius. Tapi sesampainya di sana, tiba-tiba ada akar yang bergerak kemudian melilit tubuh mereka dan suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Rogolep. Scene lalu berganti pada Ivan. Ivan di sini tinggal ditemani oleh kekasihnya yaitu Vasilisa. Walaupun sekarang tinggal di dunia kuno, isi rumahnya terisi penuh dengan barang-barang modern. Di sisi lain, karena Ivan sangat jatuh cinta kepada Vasilisa, Ivan pun memberikan Vasilisa sebuah lipstik yang dia dapat dari dunia nyata. Tapi karena Vasilisa yang tidak pernah tahu tentang dunia perlipstikan, dia malah memakan lipstik tersebut karena aromanya mirip seperti makanan. Keesokan harinya, Ivan pergi ke rumah ayahnya untuk mengambil pedang dan membuka portal ke dunia nyata. Setelah sampai, Ivan membersihkan dirinya dan lanjut berbelanja bahan makanan, kemudian kembali lagi ke dunia kuno. Akhirnya, Ivan ketemu juga nih sama ayahnya di pasar. Ivan lalu bercerita tentang sebuah kompetisi kesatria yang sebentar lagi akan diadakan. Ayahnya pun menyuruh Ivan untuk ikut kompetisi itu, namun Ivan terlihat tidak tertarik dengan tawaran ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun seperti seorang kesatria pada umumnya. Di waktu yang sama, Vasilisa datang untuk memberitahu Ivan kalau kesatria Finis berhasil menangkap Falcon raksasa, monster yang dituduh senang sekali memakan manusia. Semua orang yang melihat tampak takjub kecuali Ivan karena tidak suka dengan sosok Finis yang suka sekali menyepelekan orang lain. Di tempat lain, tampak kompetisi kesatria berjalan sangat seru. Banyak kesatria yang menunjukkan kekuatannya, termasuk Finis, seorang kesatria yang terkenal paling kuat. Terlihat Finis berhasil melewati semua tantangan demi tantangan sampai kemudian dia menantang Ivan untuk melawan dirinya. Ivan yang mendengar tantangan Finis pun merasa terpanggil, namun ternyata dia berencana untuk kabur dengan kembali ke dunia aslinya. Tapi sayang, saat dia berusaha menggunakan pedangnya itu, tiba-tiba pedang ajaib tidak berfungsi lagi. Di waktu yang sama, seseorang datang menemui Ivan. Melihat pedang ajaib tidak bisa digunakan lagi, dia pun berkata bahwa mungkin kekuatan pedang itu sudah melemah karena sering digunakan. Dan sekarang Ivan pun harus bertanding di kompetisi itu dengan tangan kosong tanpa menggunakan pedang ajaibnya. Singkat cerita, Ivan pun mulai melewati rintangan demi rintangan. Ia walaupun agak kesusahan, tapi dia berhasil melewati rintangan tersebut. Tapi tidak lama kemudian datang wanita misterius menunggangi naga hitam bersama burung hantu putih.
Setelah mendarat di tengah-tengah kerumunan, burung hantu itu tiba-tiba berubah menjadi manusia dan ternyata mereka merupakan dua bersaudara di mana yang agak tua itu adalah Galia, pembantu Ivan di dunia nyata, dan burung hantu yang berubah menjadi manusia adalah penyihir Farfara yang berniat untuk mengambil pedang ajaib. Mengetahui hal itu, prajurit pun berusaha menghalangi rencana mereka, namun dua wanita itu memiliki ilmu sihir yang cukup kuat. Para prajurit pun tampak kewalahan, bahkan sebagian terkena sihir sehingga menyerang raja mereka yang tak lain adalah ayah Ivan. Ketika Galia sedang melawan para prajurit, Farfara berusaha mengambil pedang ajaib, tapi Ivan yang melihatnya langsung melemparkan ponselnya sampai membuat Farfara terjatuh. Karena situasi sudah tidak memungkinkan, raja pun menyuruh Ivan dan yang lain untuk pergi ke tempat yang aman dan melindungi pedang ajaib itu. Dalam aksi kabur mereka, Baba memanggil rumah ajaibnya untuk meminta bantuan. Dia menggunakannya untuk menipu para prajurit yang telah disihir agar mengira bahwa Ivan dan kawan-kawan sudah pergi. Yang padahal mereka berusaha bersembunyi di bawah kayu dan menunggu para prajurit meninggalkan tempat tersebut. Karena Ivan kebingungan bagaimana bisa pembantunya itu bisa menjadi seorang penyihir pun diberitahu oleh Baba bahwa pada zaman dahulu ada seorang penyihir sakti yang tinggal di Belogori. Dia sangat dihormati oleh semua orang. Penyihir itu dulunya juga sering menolong orang yang terkena penyakit serta semua yang dia pegang dapat hidup kembali. Namun semakin berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dirinya semakin menua dan tidak dapat hidup abadi. Karena hal tersebut, dia berencana membuat sebuah pedang ajaib dengan kristal ajaib yang disatukan dengan pedang tersebut agar dia bisa mendapatkan sebuah keabadian. Akan tetapi seorang muridnya yaitu Mikula mengetahui rencana penyihir itu. Dia beralih dengan kegelapan dalam menjalankan kekuatannya dan menggunakan seluruh hatinya pada ilmu kegelapan hingga dia dengan kejam membunuh penyihir itu alias gurunya sendiri dengan mengubur gurunya menggunakan tanah. Dia juga kemudian mengambil pedang dan kristal lalu menggabungkannya untuk mendapatkan keabadiannya sendiri. Tapi tanpa dia ketahui, ternyata gurunya itu belum tewas. Kuburannya ditumbuhi oleh sebuah pohon besar yang memiliki kekuatan dan bisa menyerap ilmu sihir hitam. Pohon itu kemudian menghasilkan bunga yang sangat indah dan menyala serta membuat setiap orang yang melihatnya terpesona, dan nama pohon tersebut adalah Rogolep. Setelah mendengarkan cerita itu dan keadaan sudah aman dari kejaran musuh, Ivan dan yang lainnya memiliki rencana untuk memusnahkan pohon itu dengan menuju ke kerajaan orang mati untuk menghidupkan Kosce kembali. Mereka pergi menyeberangi danau menuju pulau kecil yang ternyata itu adalah paus terbang yang akan membawa mereka ke kerajaan orang mati. Sedangkan di sisi lain, para prajurit suruhan Farfara gagal mendapatkan Ivan. Mereka berhasil dibohongi dengan rumah berjalan. Ketika Farfara disuruh oleh Galia untuk membakar rumah tersebut, rumah berjalan lain datang dan menyerang para prajurit sehingga dua rumah itu pun berhasil meloloskan diri. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan orang mati, Ivan penasaran dengan benda seperti beri yang tadi dimakan oleh Baba dan berusaha mencuri beberapa biji beri itu. Hingga tidak terasa mereka sampai di kerajaan orang mati dan di sana mereka menemukan batu es menyerupai kepala manusia. Ivan dan teman-temannya pun berbicara kepada batu itu dan meminta tolong untuk membantu mereka membangkitkan Kosce. Tapi ternyata untuk mendapatkan bantuan, mereka harus menjawab 3 pertanyaan batu es itu dengan benar. Nah, karena Ivan di sini selalu handal dengan trik bicaranya yang manis, dia lalu berbicara pada batu itu dengan mempermainkannya hingga batu itu kesal kemudian meminta Ivan untuk memasukkan kristal ke dalam mulutnya. Di sini ada peraturan yang harus dilakukan oleh Ivan, di mana dia tidak bisa keluar dari dalam batu apabila kristalnya sudah padam. Ivan pun segera mengambil kristal tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut batu es. Namun karena Ivan orangnya ceroboh, dia malah terpeleset ke jurang dengan kedalaman 1000 kaki. Di dalam jurang itu dia takjub dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia juga berada di atas sebuah perahu kecil yang membawanya bertemu dengan sang ayah yang sedang berdiri memandanginya. Tapi di sini ternyata ayahnya Ivan sudah meninggal saat dia berusaha melawan para penyihir. Mendengar kenyataan itu, Ivan berniat menggunakan kristalnya untuk membangkitkan ayahnya lagi. Tapi ternyata sang ayah menolak karena dia tahu Ivan lebih membutuhkan Kosce dibanding dirinya. Sehingga dia pun langsung memberikan kristal kepada Kosce dan mereka pun terlempar keluar.
Singkatnya, ketika malam tiba dan Ivan masih saja berduka atas tewasnya sang ayah, Baba berusaha bertanya tentang pohon Rogolep kepada Koschek. Namun Koschek tidak mengingatnya sehingga si Baba pun memukul kepala Koschek berkali-kali. Di hari berikutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan itu juga, si Baba terus memukul kepala Koschek agar ingatannya kembali hingga setelah mereka sudah jauh berjalan dan merasa lelah, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Ivan istirahat menyendiri dari teman-temannya dan dia berada di samping sebuah batu besar. Di sana juga dia memakan beri curiannya tadi dan mengangkat batu besar itu. Kemudian Ivan menyembunyikan pedang ajaibnya di bawah batu besar tersebut. Tapi tidak lama kemudian, Finis yang sedang berjaga tiba-tiba tertembak anak panah di dadanya dan ternyata itu berasal dari Varvara yang berhasil mengetahui keberadaan mereka. Menyadari itu, mereka semua pun terbangun dan melakukan perlawanan kepada para penyihir. Di sana Ivan juga berusaha mengambil pedangnya kembali yang dia simpan di bawah batu besar. Namun efek dari beri curiannya ternyata sudah hilang dan dia pun tidak dapat mengangkat batu itu lagi. Si Baba juga kemudian datang dan marah karena tahu Ivan telah mencuri beri-berinya. Setelah melakukan perlawanan yang cukup sengit, si Baba membuat lingkaran api hingga dia dan yang lain bisa kabur dari tempat tersebut walaupun harus merelakan pedang ajaib diambil oleh para penyihir. Setelah cukup jauh kabur, teman-teman sempat berdebat dengan Ivan karena gara-gara sikap ceroboh Ivan, pedang itu akhirnya berhasil diambil oleh para penyihir. Ketika melanjutkan perjalanan, Ivan yang berada di paling belakang kaget ketika tiba-tiba bebatuan runtuh dan membuatnya terpisah dengan yang lain. Tapi bukannya ditolong, Vasilisa yang masih kecewa dengan Ivan pun memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Ketika Vasilisa pergi, ternyata Kolobok atau kepala terbang juga terjebak. Sebenarnya sih Kolobok ini bisa saja pergi meninggalkan Ivan, tapi dia tidak melakukannya dan malah menemani Ivan kembali ke tempat pertarungan tadi. Dan memang benar, pedang ajaib ini sudah diambil oleh Varvara. Tapi anehnya pedang itu tidak segera diserahkan kepada Rogolep, melainkan akan dibawa kabur oleh Varvara sendiri. Galia yang mengetahui itu pun segera menghentikannya sampai pedang ajaib yang dibawa terjatuh entah kemana. Dan karena adiknya itu tidak takut sama sekali kepada Rogolep, Galia pun akhirnya menyihir Varvara agar menuruti perintahnya. Di sisi lain, pedang yang tadi terjatuh ternyata ditemukan oleh Falcon raksasa yang kabur dari desa. Dia lalu bertemu dengan Ivan dan karena Ivan berhasil meluluhkan hatinya lagi, Falcon pun memberikan pedang ajaib itu kepada Ivan. Berhasil mendapatkan pedangnya lagi, Ivan bergegas mendatangi tempat penyihir itu dan menyerangnya. Tidak lama kemudian, Vasilisa dan kawan-kawan datang setelah berusaha menyembuhkan Finis. Ketika pertarungan berlangsung sangat sengit, Ivan langsung membelah batu yang ia kira itu adalah wujud dari Rogolep, tapi ternyata bukan. Tapi beruntungnya ketika kepala Koschek terpenggal, dia tiba-tiba mengingat keberadaan Rogolep yang tak jauh dari keberadaan mereka. Tidak basa-basi lagi, Ivan pun segera pergi, tapi karena melihat Varvara mengikutinya, Ivan langsung menggunakan kepala Kolobok untuk menyerang namun gagal, dan untungnya dari belakang Finis yang sudah sembuh datang membantu. Ketika Ivan berhasil menemukan Rogolep, si Koschek tiba-tiba melarang Ivan untuk menghancurkan batunya. Tapi sialnya, semua itu sudah terlambat. Batu yang dihancurkan Ivan tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang memancar ke atas dan muncullah monster akar yang tak lain adalah Rogolep. Monster Rogolep itu kemudian menghempaskan tubuh Ivan hingga terjatuh dan berjalan mendekati yang lain. Rogolep sang monster pohon tampak marah kepada Ivan karena dia sudah menggunakan pedang itu untuk melawan dirinya. Padahal pembuat pedang itu sendiri adalah si Rogolep dan juga memberikan pedang itu kekuatan. Mendengar perkataan Rogolep, Ivan tampak ketakutan dan bertanya kepada Koschek. Ternyata saat itu Koschek terlambat mengingat semua kejadian masa lalunya. Rogolep sendiri menjadi semakin murka setelah mendengar bahwa Koschek telah mengganti namanya dan ternyata nama asli Koschek dulu adalah Mikula. Seketika itulah Rogolep menjatuhkan tubuh Koschek ke dalam tanah dan menguburnya hidup-hidup. Semua yang melihatnya pun merasa takut tapi tetap berusaha untuk memusnahkan Rogolep. Pertempuran pun terjadi sangat sengit, tapi karena kemarahan Rogolep semakin menjadi, semua orang diikat kecuali Ivan dan menguburnya ke tanah. Ivan yang melihat Vasilisa disiksa seperti itu pun berusaha melawan Rogolep. Namun Gilia mengatakan bahwa Ivan tak mampu melawannya karena Rogolep bukanlah tandingannya. Tapi karena Ivan yang susah dibilangin ini, dia tetap melawan hingga akhirnya dia terjatuh di samping Vasilisa.
Tempat itu kemudian tiba-tiba runtuh dan hampir mengubur tubuh Vasilisa. Melihat itu, Ivan dengan cepat menggenggam tangan Vasilisa, namun dia dibuat sedih karena Vasilisa harus masuk ke sebuah jurang dan terkubur di bawah tanah. Sontak Ivan pun berteriak keras atas perpisahannya dengan Vasilisa. Rogolep kemudian menghampiri Ivan dan ingin membunuhnya, namun Ivan disadarkan oleh kedatangan sang ayah yaitu Raja Ilyas yang memanggilnya. Saat itu Ivan menyangka dirinya sudah mati, namun ayahnya memberitahu Ivan tentang kekuatan yang bisa mengalahkan Rogolep yang ternyata kekuatan itu berada di keinginan Ivan sendiri untuk hidup atau mati. Ayahnya juga memberitahu bahwa cara untuk mengalahkan Rogolep adalah di bumi. Ivan pun bangkit. Kekuatan Ivan tiba-tiba saja menjadi sangat luar biasa, bahkan dia bisa mengangkat Rogolep dan melemparnya. Finis yang berada di situ juga mendadak bangkit dan mereka berdua bekerja sama untuk memusnahkan Rogolep. Ivan kemudian menyuruh Finis untuk menyelamatkan Kolobok dan memberikan kepadanya. Ternyata di situ Ivan melemparkan Kolobok ke wajah Rogolep dan Ivan membuat sebuah portal berbentuk lingkaran mengelilingi tubuh Rogolep menggunakan pedang ajaibnya untuk membawa Rogolep ke bumi. Ternyata ini yang dimaksud oleh ayah Ivan saat menemuinya tadi, bahwa kekuatan menghancurkan Rogolep ada di bumi. Ivan sudah mengetahui bahwa kelemahan Rogolep terletak pada sinar matahari yang mengenai tubuhnya. Dia yang tak bisa terkena panas berusaha menyembunyikan dirinya dari sinar matahari dengan merusak tempat itu, namun karena ada lubang di atasnya, tetap saja Rogolep terkena sinar matahari. Di sana Ivan tampak puas karena akhirnya Rogolep dapat dimusnahkan. Akan tetapi di akhir hidupnya Rogolep mengatakan bahwa kegelapan itu juga ada pada diri Ivan. Setelah Rogolep musnah, Ivan kembali ke dunia kuno untuk menemui Vasilisa dan memeluk Vasilisa dengan bahagia. Namun mereka masih diganggu oleh kehadiran Galia di hadapannya. Saat Galia akan mendekat ke arah Ivan, dari jauh Baba menyerang Galia dengan kekuatan sihirnya dan membebaskan para prajurit dari ilmu sihir kegelapan. Tampaknya Baba sudah mengetahui bahwa Galia memiliki niat buruk kepada Ivan. Galia pun meninggalkan tempat itu, tetapi Baba mengikutinya. Dengan sangat lembut Vasilisa mengatakan kepada Ivan bahwa dia mencintai Ivan dengan apa adanya, bukan karena dia sebagai kesatria, namun karena keberanian yang dilakukan oleh Ivan. Mendengar itu, Ivan sangat senang. Dia lalu menunjukkan kekuatan supernya kepada Vasilisa dan dengan senyumnya dia mengajak Vasilisa untuk menikah. Suasana pun kembali seperti semula, di mana semua rakyat telah terbebas dari ilmu sihir kegelapan. Pagi itu, Ivan dan Vasilisa pergi ke pasar, namun Kolobok menemui Ivan dan mengatakan kalau kegelapan sepertinya sudah kembali lagi. Ivan lalu mengikuti Kolobok menuju ke hutan bersama beberapa prajurit untuk membuktikannya. Dia mendekati beberapa benda putih berbentuk bulat seperti telur yang kemudian menetas dan ternyata itu adalah anak dari peliharaan Baba. Sepertinya kisah ini akan berlanjut nih, soalnya di hutan Galia menenggelamkan badannya di danau menuju ke sebuah kegelapan dan dia juga mengatakan kepada tuannya untuk meminta bantuan. Scene berganti dan menceritakan kejadian beberapa tahun lalu di mana Varvara adalah anak kecil yang mencuri apel di pasar. Varvara diberi cincin oleh ayah angkatnya yaitu Ilyas yang merupakan ayah Ivan, dan kejadian itu merupakan kejadian di mana Ivan masih dikandung oleh ibunya dan ayahnya memberi Ivan sebuah pedang yang dibuat oleh Stefan. Namun saat ibu Ivan memegang pedang itu, tiba-tiba perutnya sakit dan menjatuhkan pedangnya ke lantai. Kejadian aneh juga muncul di saat mata ibu Ivan berubah menjadi hitam yang menandakan sebuah kegelapan. Wah, apa maksudnya ya? Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Bye and see you!